antara kedua keluarga. Bagi Enjang dan Sobarna, perjodohan ini adalah cara untuk menyatukan kepentingan keluarga mereka. Namun, Raka ternyata memiliki pandangan berbeda mengenai perjodohan ini. Raka sebenarnya sangat mencintai musik dangdut dan bahkan mengidolakan Enjang. Baginya, perjodohan ini adalah kesempatan untuk lebih dekat dengan dunia musik yang ia sukai. Dengan menikahi Galuh, Raka berharap bisa semakin masuk ke dalam industri musik dangdut dan mewujudkan impiannya. Namun, perjalanan ini ternyata tidak mudah. Di tengah perjalanan mereka, berbagai konflik mulai muncul, baik dalam keluarga maupun dalam dunia dangdut yang mereka geluti. Galuh dan Raka pun menghadapi banyak rintangan dalam hubungan mereka. Ekspektasi keluarga dan impian masing-masing seringkali berbenturan. Seiring berjalannya waktu, romansa Kampung Dangdut tidak hanya menampilkan kisah cinta, tetapi juga menggambarkan perjuangan, impian, dan dinamika sosial di masyarakat. Melalui sinetron ini, penonton diajak melihat bagaimana dangdut bukan sekadar musik, tetapi juga bagian dari identitas dan kehidupan banyak orang. Lesti Kejora dan Rizky Bilar menghadapi tantangan dalam sinetron terbaru mereka, Romansa Kampung Dangdut. Sinetron ini tayang selama bulan Ramadan, tetapi jam tayangnya justru menjadi bahan perbincangan. Berbeda dengan sinetron Aku Mencintaimu Karena Allah (AMKE) yang sempat menduduki rating tinggi dan tayang di prime time, Romansa Kampung Dangdut justru ditayangkan pada waktu subuh. Penayangan sinetron ini dimulai sejak 1 Ramadan 2025, tepatnya pada Sabtu 1/3/2025. Sayangnya, banyak penonton yang merasa kecewa dengan pemilihan jam tayang tersebut. Banyak yang menilai bahwa alur cerita dan gaya sinetron ini cukup menarik. Akting Lesti Kejora dan Rizky Bilar juga mendapatkan pujian karena dianggap sangat menghidupkan karakter mereka. Namun, jam tayang yang kurang strategis membuat banyak pemirsa mengeluhkan sulitnya mengikuti sinetron ini secara rutin. Beberapa berharap adanya perubahan jadwal agar lebih mudah ditonton. Meskipun menghadapi tantangan, Lesti Kejora dan Rizky Bilar tetap menyambut penayangan perdana sinetron mereka dengan penuh rasa syukur. Mereka mengadakan acara syukuran sebelum sinetron ini tayang. Acara syukuran ini berlangsung di kawasan Cibubur dan dihadiri oleh seluruh pemain serta tim produksi. Suasana dalam acara tersebut terasa penuh semangat dan harapan besar. Dalam kesempatan itu, Lesti Kejora mengungkapkan rasa bahagianya bisa terlibat dalam sinetron ini. Ia berharap sinetron ini dapat memberikan hiburan dan inspirasi bagi pemirsa. Menurutnya, karakter yang dihadirkan dalam sinetron ini cukup beragam dengan cerita yang berkembang. Ia pun berharap hasil akhirnya bisa dinikmati banyak orang. Senada dengan Lesti, Rizky Bilar juga menyampaikan rasa syukur atas kesempatan yang diberikan kepadanya. Ia merasa bangga bisa menjadi bagian dari sinetron ini. Baginya, proyek ini menjadi ajang untuk kembali bekerja sama dengan teman-teman lama serta mengenal pemain baru yang luar biasa. Ia berharap sinetron ini membawa berkah. Penayangan sinetron ini yang bertepatan dengan bulan Ramadan juga menjadi momen spesial bagi seluruh tim. Mereka berharap sinetron ini bisa diterima oleh masyarakat. Sinetron Romansa Kampung Dangdut mengangkat kisah kehidupan masyarakat Desa Cinada, Jawa Barat yang erat dengan budaya dangdut. Cerita ini dimulai dengan sosok Lilis Sambada, pedangdut legendaris yang menjadikan dangdut sebagai budaya turun-temurun di desa tersebut. Keberadaan makam Lilis Sambada bahkan dianggap membawa berkah bagi sang juru kunci desa, Ki Odet. Kepercayaan ini semakin menguatkan posisi dangdut di desa itu. Di desa ini, ada Enjang, seorang pemilik bisnis hiburan dangdut bernama OM Mantera, Orkes Melayu Idaman Terbaik Rakyat. Bisnis ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat. Dulu, Enjang pernah menikahi seorang pedangdut bernama Iceu Kemayu. Namun, Iceu kemudian meninggalkannya demi pria kaya, meninggalkan luka mendalam di hati Enjang. Sejak saat itu, Enjang membesarkan putri mereka, Galuh Kejora, dengan penuh kasih sayang. Ia bertekad menjauhkan putrinya dari dunia dangdut agar memiliki masa depan lebih baik. Namun, tanpa sepengetahuan ayahnya, Galuh ternyata memiliki bakat luar biasa dalam bernyanyi. Ia sering menunjukkan kemampuannya di depan sahabatnya, Gugum dan Gina. Galuh juga diam-diam mengikuti latihan di OM Mantera. Setiap kali ia bernyanyi, orang-orang di sekitarnya semakin yakin bahwa ia memiliki talenta besar dalam dunia dangdut. Di sisi lain, Galuh telah dijodohkan dengan Raka, putra kepala desa Adang Sobarna dan istrinya, Saudah.
Perjodohan ini merupakan hasil kesepakatan antara kedua keluarga. Bagi Enjang dan Sobarna, perjodohan ini adalah cara untuk menyatukan kepentingan keluarga mereka. Namun, Raka ternyata memiliki pandangan berbeda mengenai perjodohan ini. Raka sebenarnya sangat mencintai musik dangdut dan bahkan mengidolakan Enjang. Baginya, perjodohan ini adalah kesempatan untuk lebih dekat dengan dunia musik yang ia sukai. Dengan menikahi Galuh, Raka berharap bisa semakin masuk ke dalam industri musik dangdut dan mewujudkan impiannya. Namun, perjalanan ini ternyata tidak mudah. Di tengah perjalanan mereka, berbagai konflik mulai muncul, baik dalam keluarga maupun dalam dunia dangdut yang mereka geluti. Galuh dan Raka pun menghadapi banyak rintangan dalam hubungan mereka. Ekspektasi keluarga dan impian masing-masing seringkali berbenturan. Seiring berjalannya waktu, romansa Kung Dangdut tidak hanya menampilkan kisah cinta, tetapi juga menggambarkan perjuangan, impian, dan dinamika sosial di masyarakat. Melalui sinetron ini, penonton diajak melihat bagaimana dangdut bukan sekadar musik, tetapi juga bagian dari identitas dan kehidupan banyak orang. Lesti Kejora dan Rizky Bilar menghadapi tantangan dalam sinetron terbaru mereka, Romansa Kampung Dangdut. Sinetron ini tayang selama bulan Ramadan, tetapi jam tayangnya justru menjadi bahan perbincangan. Berbeda dengan sinetron, Aku Mencintaimu Karena Allah (AMKE) yang sempat menduduki rating tinggi dan tayang di prime time, Romansa Kampung Dangdut justru ditayangkan pada waktu subuh. Penayangan sinetron ini dimulai sejak 1 Ramadan 2025, tepatnya pada Sabtu 1/3/2025. Sayangnya, banyak penonton yang merasa kecewa dengan pemilihan jam tayang tersebut. Banyak yang menilai bahwa alur cerita dan gaya sinetron ini cukup menarik. Akting Lesti Kejora dan Rizky Bilar juga mendapatkan pujian karena dianggap sangat menghidupkan karakter mereka. Namun, jam tayang yang kurang strategis membuat banyak pemirsa mengeluhkan sulitnya mengikuti sinetron ini secara rutin. Beberapa berharap adanya perubahan jadwal agar lebih mudah ditonton. Meskipun menghadapi tantangan, Lesti Kejora dan Rizky Bilar tetap menyambut penayangan perdana sinetron mereka dengan penuh rasa syukur. Mereka mengadakan acara syukuran sebelum sinetron ini tayang. Acara syukuran ini berlangsung di kawasan Cibubur dan dihadiri oleh seluruh pemain serta tim produksi. Suasana dalam acara tersebut terasa penuh semangat dan harapan besar. Dalam kesempatan itu, Lesti Kejora mengungkapkan rasa bahagianya bisa terlibat dalam sinetron ini. Ia berharap sinetron ini dapat memberikan hiburan dan inspirasi bagi pemirsa. Menurutnya, karakter yang dihadirkan dalam sinetron ini cukup beragam dengan cerita yang berkembang. Ia pun berharap hasil akhirnya bisa dinikmati banyak orang. Senada dengan Lesti, Rizky Bilar juga menyampaikan rasa syukur atas kesempatan yang diberikan kepadanya. Ia merasa bangga bisa menjadi bagian dari sinetron ini. Baginya, proyek ini menjadi ajang untuk kembali bekerja sama dengan teman-teman lama serta mengenal pemain baru yang luar biasa. Ia berharap sinetron ini membawa berkah. Penayangan sinetron ini yang bertepatan dengan bulan Ramadan juga menjadi momen spesial bagi seluruh tim. Mereka berharap sinetron ini bisa diterima oleh masyarakat. Sinetron Romansa Kampung Dangdut mengangkat kisah kehidupan masyarakat Desa Cinada, Jawa Barat yang erat dengan budaya dangdut. Cerita ini dimulai dengan sosok Lilis Sambada, pedangdut legendaris yang menjadikan dangdut sebagai budaya turun-temurun di desa tersebut. Keberadaan makam Lilis Sambada bahkan dianggap membawa berkah bagi sang juru kunci desa, Ki Odet. Kepercayaan ini semakin menguatkan posisi dangdut di desa itu. Di desa ini, ada Enjang, seorang pemilik bisnis hiburan dangdut bernama OM Mantera, Orkes Melayu Idaman Terbaik Rakyat. Bisnis ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat. Dulu, Enjang pernah menikahi seorang pedangdut bernama Icio Kemayu. Namun, Icio kemudian meninggalkannya demi pria kaya, meninggalkan luka mendalam di hati Enjang. Sejak saat itu, Enjang membesarkan putri mereka, Galuh Kejora, dengan penuh kasih sayang. Ia bertekad menjauhkan putrinya dari dunia dangdut agar memiliki masa depan lebih baik. Namun, tanpa sepengetahuan ayahnya, Galuh ternyata memiliki bakat luar biasa dalam bernyanyi. Ia sering menunjukkan kemampuannya di depan sahabatnya, Gugum dan Gina. Galuh juga diam-diam mengikuti latihan di OM Mantera. Setiap kali ia bernyanyi, orang-orang di sekitarnya semakin yakin bahwa ia memiliki talenta besar dalam dunia dangdut. Di sisi lain, Galuh telah dijodohkan dengan Raka, putra kepala desa Adang Sobarna dan istrinya, Saudah.
Perjodohan ini merupakan hasil kesepakatan antara kedua keluarga. Bagi Enjang dan Sobarna, perjodohan ini adalah cara untuk menyatukan kepentingan keluarga mereka. Namun, Raka ternyata memiliki pandangan berbeda mengenai perjodohan ini. Raka sebenarnya sangat mencintai musik dangdut dan bahkan mengidolakan Enjang. Baginya, perjodohan ini adalah kesempatan untuk lebih dekat dengan dunia musik yang ia sukai. Dengan menikahi Galuh, Raka berharap bisa semakin masuk ke dalam industri musik dangdut dan mewujudkan impiannya. Namun, perjalanan ini ternyata tidak mudah. Di tengah perjalanan mereka, berbagai konflik mulai muncul, baik dalam keluarga maupun dalam dunia dangdut yang mereka geluti. Galuh dan Raka pun menghadapi banyak rintangan dalam hubungan mereka. Ekspektasi keluarga dan impian masing-masing seringkali berbenturan. Seiring berjalannya waktu, romansa Kampung Dangdut tidak hanya menampilkan kisah cinta, tetapi juga menggambarkan perjuangan, impian, dan dinamika sosial di masyarakat. Melalui sinetron ini, penonton diajak melihat bagaimana dangdut bukan sekadar musik, tetapi juga bagian dari identitas dan kehidupan banyak orang. Lesti Kejora dan Rizky Bilar menghadapi tantangan dalam sinetron terbaru mereka, Romansa Kampung Dangdut. Sinetron ini tayang selama bulan Ramadan, tetapi jam tayangnya justru menjadi bahan perbincangan. Berbeda dengan sinetron Aku Mencintaimu Karena Allah (AMKA) yang sempat menduduki rating tinggi dan tayang di prime time, Romansa Kampung Dangdut justru ditayangkan pada waktu subuh. Penayangan sinetron ini dimulai sejak 1 Ramadan 2025, tepatnya pada Sabtu 1/3/2025. Sayangnya, banyak penonton yang merasa kecewa dengan pemilihan jam tayang tersebut. Banyak yang menilai bahwa alur cerita dan gaya sinetron ini cukup menarik. Akting Lesti Kejora dan Rizky Bilar juga mendapatkan pujian karena dianggap sangat menghidupkan karakter mereka. Namun, jam tayang yang kurang strategis membuat banyak pemirsa mengeluhkan sulitnya mengikuti sinetron ini secara rutin. Beberapa berharap adanya perubahan jadwal agar lebih mudah ditonton. Meskipun menghadapi tantangan, Lesti Kejora dan Rizky Bilar tetap menyambut penayangan perdana sinetron mereka dengan penuh rasa syukur. Mereka mengadakan acara syukuran sebelum sinetron ini tayang. Acara syukuran ini berlangsung di kawasan Cibubur dan dihadiri oleh seluruh pemain serta tim produksi. Suasana dalam acara tersebut terasa penuh semangat dan harapan besar. Dalam kesempatan itu, Lesti Kejora mengungkapkan rasa bahagianya bisa terlibat dalam sinetron ini. Ia berharap sinetron ini dapat memberikan hiburan dan inspirasi bagi pemirsa. Menurutnya, karakter yang dihadirkan dalam sinetron ini cukup beragam dengan cerita yang berkembang. Ia pun berharap hasil akhirnya bisa dinikmati banyak orang. Senada dengan Lesti, Rizky Bilar juga menyampaikan rasa syukur atas kesempatan yang diberikan kepadanya. Ia merasa bangga bisa menjadi bagian dari sinetron ini. Baginya, proyek ini menjadi ajang untuk kembali bekerja sama dengan teman-teman lama serta mengenal pemain baru yang luar biasa. Ia berharap sinetron ini membawa berkah. Penayangan sinetron ini yang bertepatan dengan bulan Ramadan juga menjadi momen spesial bagi seluruh tim. Mereka berharap sinetron ini bisa diterima oleh masyarakat. Sinetron Romansa Kampung Dangdut mengangkat kisah kehidupan masyarakat Desa Cinada, Jawa Barat yang erat dengan budaya dangdut. Cerita ini dimulai dengan sosok Lilis Sambada, pedangdut legendaris yang menjadikan dangdut sebagai budaya turun-temurun di desa tersebut. Keberadaan makam Lilis Sambada bahkan dianggap membawa berkah bagi sang juru kunci desa, Ki Odet. Kepercayaan ini semakin menguatkan posisi dangdut di desa itu. Di desa ini, ada Enjang, seorang pemilik bisnis hiburan dangdut bernama OM Mantera, Orkes Melayu Idaman Terbaik Rakyat. Bisnis ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat. Dulu, Enjang pernah menikahi seorang pedangdut bernama Iceu Kemayu. Namun, Iceu kemudian meninggalkannya demi pria kaya, meninggalkan luka mendalam di hati Enjang. Sejak saat itu, Enjang membesarkan putri mereka, Galuh Kejora, dengan penuh kasih sayang. Ia bertekad menjauhkan putrinya dari dunia dangdut agar memiliki masa depan lebih baik. Namun, tanpa sepengetahuan ayahnya, Galuh ternyata memiliki bakat luar biasa dalam bernyanyi. Ia sering menunjukkan kemampuannya di depan sahabatnya, Gugum dan Gina. Galuh juga diam-diam mengikuti latihan di OM Mantera. Setiap kali ia bernyanyi, orang-orang di sekitarnya semakin yakin bahwa ia memiliki talenta besar dalam dunia dangdut. Di sisi lain, Galuh telah dijodohkan dengan Raka, putra kepala desa Adang Sobarna dan istrinya, Saudah.
Perjodohan ini merupakan hasil kesepakatan antara kedua keluarga. Bagi Enjang dan Sobarna, perjodohan ini adalah cara untuk menyatukan kepentingan keluarga mereka. Namun, Raka ternyata memiliki pandangan berbeda mengenai perjodohan ini. Raka sebenarnya sangat mencintai